Halo semuanya, kenalin, saya Imam Tantowi, mahasiswa Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum saya, yaitu tentang eksperimen analisis dimensi pada defleksi cantilever beam. Nah, mengapa sih analisis dimensi? Analisis dimensi itu adalah suatu tools atau suatu metode yang digunakan pada bidang engineering untuk mencari korelasi-korelasi dari suatu data-data atau pada variabel eksperimen. Nah, dengan analisis dimensi ini dapat mengurangi suatu pekerjaan eksperimen dalam mencari efek suatu parameter terhadap variasi parameter yang lain. Nah, dan juga dengan analisis dimensi ini kita juga bisa memodelkan suatu prototipe dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga suatu prototipe yang kita bikin itu cost-nya atau biayanya itu lebih murah. Untuk itu, ayo kita langsung ke praktikumnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan praktikum saya mengenai analisis dimensi pada defleksi cantilever beam. Oke, jadi tujuan dari praktikum ini adalah mencari nilai defleksi pada batang cantilever beam. Yang kedua adalah mencari hubungan defleksi dengan metode analisis dimensi, yaitu dengan metode Buckingham-Pai theorem, dan kemudian hasil dari tujuan yang kedua akan dibandingkan dengan korelasi teoritisnya, korelasi atau hubungan defleksi dengan parameter yang lain secara teoritis. Terus fenomena yang saya amati adalah defleksi pada suatu cantilever beam yang menerima suatu beban terpusat pada ujung beam. Nah, akibat beban tersebut maka muncullah suatu defleksi pada arah lateral. Terus secara teoritis defleksi pada ujung beam itu dirumuskan sebagai PL pangkat 3 per 3 EI, di mana I itu adalah inersia, E adalah inersia, V adalah beban, dan L itu adalah panjang beam. Dan untuk satu kasus penampang beam yang uniform dan solid circle, dia bisa dirumuskan sebagai 64 PL pangkat 3 per 3 PED pangkat 4. Nah, dengan analisis dimensi nanti bakal dirumuskan menggunakan Buckingham-Pai theorem. Nah, ini adalah list variabel yang mempengaruhi defleksi dan variabel defleksi itu sendiri. Jadi di sini adalah 5 variabel dengan dimensi dari semua variabel ini. Dimensi dasarnya itu ada 2. Terus karena demikian maka banyak pi term yang dibutuhkan adalah banyaknya variabel dikurangi banyaknya jumlah dimensi dasar, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi dibutuhkan 3 pi term. Terus pada tahap pembuatan pi term itu juga dibutuhkan repeating variable atau variabel yang dianggap konstan, di mana jumlahnya itu sama dengan jumlah dasar atau jumlah dimensi dasar, atau di mana jumlah dimensi dasar itu adalah 2, sehingga 2 repeating variable yang dibutuhkan. Nah, sehingga saya men-set modulus yang dan diameter penampang itu adalah sebagai repeating variable. Kemudian maka ditemukan nilai pi term-nya ialah sebagai berikut. Nah, karena V atau Vmax itu merupakan suatu variabel yang diukur, maka variabel yang divariasikan itu adalah selain Vmax, dan dia bukan repeating variable, yaitu di sini yaitu P dan L. Maka beban dan panjang itu akan divariasikan. Nah, ini adalah persamaan secara teoritisnya. Kemudian dengan melakukan manipulasi matematika, dibuatlah suatu fungsi tak berdimensi, yaitu C1, di mana C1 itu adalah ini.
yang sama dengan suatu konstanta 64 per 3pi. Nah, dari persamaan di atas juga saya membuat C2, di mana C2 adalah fungsi dari pi 1 hingga pi 3, di mana persamaan ini sebenarnya sama dengan persamaan ini atau persamaan ini. Yang kami harapkan dalam praktikum ini adalah mendekati ini. Nah, pi kedua C kedua ini diukur dari praktikum. Nanti C2 dibandingkan dengan C1. Ini adalah paratus yang dibutuhkan pada praktikum ini. Ada diates, lagum, batang, cantilever, timbangan, dan beban. Terus ini adalah sistematika alat, di mana batang itu dijepit oleh suatu ragum atau ya sistem konfigurasi fixed joint. Kemudian di ujung lainnya itu dikaitkan dengan suatu beban, dan di puncak penampang itu terdapat sensor yang menyentuhnya, begitu, yaitu sensor dial test untuk kasus ini. Sebenarnya saya sudah melakukan 3 eksperimen percobaan. Satunya itu menggunakan siklem untuk konfigurasi videonya, 2 itu tumpukan baja dan garam, dan di sini yang ketiga menggunakan ragum. Ternyata untuk percobaan 1 dan percobaan kedua itu mengalami error yang sangat besar karena terdapat suatu ruang yang tidak terjepit sehingga dia ikut terdeformasi yang akan menyebabkan error dalam pengukuran defleksi. Ini adalah praktikum saya. Jadi ini percobaan yang ketiga, di mana fixed joint itu terintegrasi dengan jepitan ragum. Jadi ini kayak slot gitu, biar dia bisa dijepit dengan slot di sini. Dan seperti biasa, ntar si base dan si dial tesnya atau jam ukurnya dipasang di ujung batang dan ditempatkan di paling puncak seperti itu. Dan dilakukan pengukuran seperti biasanya. Ini untuk panjang batangnya itu 20 cm, dan di sini diukur bebannya 555 gram. Kemudian kita perhatikan jam ukurnya menunjukkan skala berapa pertamanya, terus dipasang bebannya, kemudian diperhatikan ini saat men-set masanya di C200. Ini lakukan hal yang sama untuk nilai beban yang berbeda nantinya. Sudah, ini langsung kita ukur berapa defleksinya. Jadi ini dipasang bebannya seperti biasa. Ini untuk tahap kedua, Terus di mana diperhatikan variasi berapa panjang. selisihnya. Masanya konstan 500 gram. Jadi terukur dia tuh Pada awal pengukuran ini 20 cm. 50 perubahannya 50 atau 0,50 mm. 0,5. Dan dilakukan pengukuran untuk panjang beam yang lain, begitu, sehingga semua yang dirancang untuk panjang beam tertentu itu sudah terukur semua dengan beban yang konstan 500 gram. Dan ini adalah hasil pengambilan dan pengolahan datanya, di mana untuk variasi beban ini adalah hasilnya, terus variasi panjang batang ini adalah hasilnya. Nah, dari hasil tersebut
kita saya olah dan didapatlah perbedaan defleksi terukur dan defleksi teoritisnya, dan errornya itu seperti pada kolom error ini. Dan ketika di rata-rata error adalah 10,03%. Dan untuk selanjutnya diolah kembali untuk menghitung pi 1, pi 2, dan pi 3, sehingga didapatlah konstanta atau C2. C2-nya itu didapat dan kita bandingkan dengan C1. Nah, terjadi perbedaan. Sebenarnya perbedaannya itu sama dengan errornya itu sama dengan ini. Terus ini adalah grafis di mana pi 1 versus pi 2, di mana dia condong linier. Jadi pi 1 itu juga merupakan fungsi dari pi 2 dan pi 1 juga merupakan fungsi dari pi 3. Begitu. Terus diskusi dari hasil praktikum kami, jadi terdapat error antar hasil eksperimen dan secara teoritisnya. Error rata-ratanya adalah 10%, di mana error ini terjadi karena idealan dari sambungan field join. Seperti yang kita lihat, pengaruh field join itu berpengaruh pada suatu error yang terbukti pada ketika saya melakukan 3 praktikum dengan konfigurasi sambungan field join yang berbeda. Terus kemudian keurutan alat ukur juga mempengaruhi error tersebut. Dan kemudian ini adalah kesimpulan saya bahwasanya hasil pengukuran di defleksi itu dapat dilihat dari tabel hasil pengukuran tadi. Dan untuk analisis dimensinya, jadi saya menemukan suatu konstanta relasi sebesar 6,8798. Ini rata-ratanya, sehingga Vmax itu sama dengan persamaan ini, dan secara teoritisnya itu sama dengan ini kan. Secara teoritis itu 64 PL pangkat 3 per 3 P ED pangkat 4. Nah, jika kita bandingkan ternyata ada perbedaan, yaitu 10%. Nah, saran untuk praktikum selanjutnya yang serupa dengan saya, atur instalasi dari field join sehingga mendekati keidealan, walaupun ya kalau sampai sama dengan ideal itu tidak mungkin. Terus kemudian pilih batang silinder yang areanya, lingkarannya itu lebih besar, karena dengan area yang lebih besar atau diameter yang lebih besar, maka ketika sensor itu bergeser, error yang disumberkan dari gangguan tersebut tidak terlalu besar. Terus pilih gear test yang lebih akurat. Sekian, terima kasih.